Mutiara Hitam, Jilid 15 bagian 3. Bo Le Kausu benar-benar menarik napas dalam dan ia kaget bukan main. Memang terasa gatal-gatal dan sakit. Sebagai seorang ahli, ia berusaha menggunakan napas untuk memunahkan racun ini, namun makin dilawan makin sakit. Sementara itu, Butek Lojin terus mendekati murid-murid Bo Le Kausu, menuding sana-sini. Ada yang lehernya sakit, ada yang punggungnya, pundaknya, pahanya, pendeknya di mana kakek itu menuding, tentu di situ benar-benar terasa gatal dan sakit apabila dipakai menarik napas panjang. Ributlah mereka dan 20 orang itu menjadi cemas sekali. Hahaha, Bo Le Kausu, tahukah engkau luka apa dan racun apa yang bersarang di tubuh kalian semua? Inilah racun hebat yang tak mungkin dapat disembuhkan kecuali oleh obat yang dinamakan batu hitam dari Gua Kembar. Atau dengan cara lain, bagian yang kena racun itu dipotong. Kalau paha yang terkena, ya, pahanya dipotong. Kalau pinggang atau leher, ya, pinggangnya dan lehernya dipotong. Sepasang mata Bo Le Kausu melotot marah, akan tetapi murid-muridnya menggigil ketakutan. Mana ada cara pengobatan macam itu? Pinggang atau leher dipotong berarti mati? Suling emas, apakah benar apa yang dikatakan tua bangka gila ini? Bo Le Kausu, aku bukan seorang ahli tentang racun, akan tetapi harus diakui bahwa Lo Qianwei Butek Lojin adalah seorang ahli tentang pukulan-pukulan beracun. Harap Kausu suka bertanya kepada beliau. Bo Le Kausu dengan sikap angkuh kini menghadapi kakek cebol yang tertawa-tawa. Apakah omonganmu itu betul dan tidak omong kosong belaka? Hehehe, memang omong kosong. Apa sih isinya omongan? Tapi yang kosong berisi, yang isi itu kosong, bukan begitu Bo Le Kausu? Kau menyebut aku gila sebetulnya tidak gila. Kau yang menganggap diri tidak gila sebetulnya gila. Anjing bukan manusia dan manusia bukan anjing tapi manusia dan anjing sama. Luka-luka kalian adalah akibat dari getaran ledakan yang disertai asap beracun. Kami yang melompat ke atas tidak terkena, akan tetapi kalian yang berada di bawah, terkena tanpa kalian rasakan. Padahal andai kata kami di bawah dan terkena racun juga, tidak mengapa karena aku mempunyai obat pemunahnya. Kebetulan sekali di antara perbekalanku terdapat pel batu sepasang goa. Omitohut, Bo Le Kausu menyebut nama Buddha, hatinya lega karena ancaman maut yang mencengkeram dia dan anak-anak muridnya ada obat penawarnya. Butek Lojin, kalau begitu Pinceng mengharapkan kau suka memberikan obat itu kepada kami. Tadi maki-maki sekarang minta-minta, inilah watak manusia kalau membutuhkan sesuatu. Obat ini mencarinya juga bertaruhan nyawa. Sepasang goa itu tak seorang pun dapat memasukinya. Aku berani mempertaruhkan kepalaku kalau ada orang yang mampu memasuki sepasang goa itu. Hanya dengan kecerdikan luar biasa barulah batu hitam dikumpulkan sedikit demi sedikit. Dicampur dengan sari bumi dan debu angkasa. Bayangkan saja betapa sukarnya mendapatkan obat ini, Butek Lojin mengeluarkan sekepal obat yang sudah ia bungkus kain kuning. Bo Le Kausu mengilar sekali. Kalau ia tidak ingat betapa lihainya kakek cebol ini, tentu sekali pukul ia membikin mampus padanya dan merampas obatnya. Lojin, sekali lagi Pinceng mohon pertolonganmu. Kalau perlu dibeli, katakan saja berapa, Pinceng akan sanggup menggantinya. Hehehe, kita sudah saling bertanding, itu berarti kita sudah menjadi sahabat. Di antara sobat, mana ada jual beli? Akan tetapi karena kau sudah menghina sobat-sobatku yang lain, kalau sekarang kau dan semua muridmu mau berlutut dan mengangguk-angguk 7 kali kepadaku, obat akan kuberikan dengan gratis. Tanpa dikomando lagi, 19 orang Wesio jubah merah itu serentak lalu berlutut ke arah Butek Lojin dan mengangguk-anggukkan kepala seperti sekumpulan ayam bulu merah mematuk beras, berulang-ulang, tidak hanya 7 kali, sampai puluhan kali. Akan tetapi Bo Le Kausu tetap berdiri, mukanya pucat dan matanya menyinarkan kemarahan. Orang telah mempermainkan dan menghinanya di luar batas. Namun ia tidak berdaya melampiaskan kemarahannya. Paling-paling Pinceng akan mati kalau tidak dapat mengobati sendiri. Akan tetapi seluruh dunia akan mendengar tentang perlakuan Butek Lojin yang tidak patut. Biarlah, mengingat bahwa engkau adalah seorang pemimpin bangsa Hesi-Hesia, sekali ini kubebaskan dari berlutut. Akan tetapi lain kali kalau engkau pilek atau masuk angin lalu datang minta obat kepadaku, engkau harus berlutut, kata Butek Lojin yang agaknya sudah puas mempermainkan mereka. Ia membuka bungkusan kain kuning, mengeluarkan sekepal obat itu, mengangkatnya tinggi di atas kepala sambil berkata seperti laga penjual obat di pasar mendemonstrasikan obatnya. Obat ini adalah obat paling manjur di dunia dan akhirat.
Jangankan manusia sakit keracunan, bengek, mulas, pening dan lain-lain, bahkan dewa sekalipun dapat disembuhkan. Ia lalu membagi-bagi menjadi 20 butir, dan membagi-bagikan kepada Bo Le Kousu dan murid-muridnya sambil berkata, "Telan sekarang juga sebelum terlambat." Bo Le Kousu menelan pel ke mulutnya. Ia merasakan betapa pel itu kasar dan agak asin, terus ditelannya. Demikian pula dengan murid-muridnya, tanpa ragu-ragu lagi telah menelan obat mustajab itu. Alangkah lega rasa hati mereka ketika kini mereka menarik napas panjang, bagian tubuh yang keracunan itu tidak begitu nyeri lagi. Demikian pula dengan Bo Le Kousu. Kini ia menarik napas panjang sambil mengerahkan sinkang dan rasa nyeri lenyap. Mau tak mau ia jadi berterima kasih sekali lalu menjura kepada Butek Lojin. Omitohut, Lojin telah menyelamatkan nyawa Pinceng dan para murid, sungguh merupakan budi besar. Nah, cuwi sekalian, sampai jumpa, ia menjura ke arah suling emas dan teman-teman, memungut tongkatnya lalu membalikkan tubuh, menyeret tongkat dengan lenggang angkuh, diikuti para muridnya. Atas isyarat Pangeran Talibu, para pasukan hitan membuka jalan, membiarkan rombongan pimpinan Hesi-Hesia ini lewat. Begitu mereka pergi, Butek Lojin tertawa terpingkal-pingkal memegangi perutnya. Bahkan ia sampai bergulingan di atas tanah terbahak-bahak dan di antara suara ketawanya ia berkata, "Lucu, hahaha, lucu." Mereka yang tidak mengerti, termasuk Pangeran Talibu dan Putri Mimi, tentu saja menjadi heran sekali, mengira bahwa kakek ini memang betul gila. Akan tetapi Haulem yang merasa bangga akan gurunya, segera bercerita dengan suara lantang, bahwa Bo Le Kousu dan murid-muridnya tadi sama sekali tidak terkena racun, melainkan terkena hawa pukulan tangan Butek Lojin ketika menuding dan sama sekali tidak terancam maut, karena akibat hawa pukulan itu hanya menimbulkan rasa nyeri sebentar saja. Bahwa obat mustajab itu adalah upil atau tahi hidung yang dicampur dengan debu genteng dan tanah di telapak kaki. Orang-orang Hitan yang mengerti bahasa Han lalu menerjemahkannya dalam bahasa Hitan kepada teman-temannya dan meledaklah suara ketawa mereka. Bahkan Putri Mimi sampai terpingkal-pingkal dan Pangeran Talibu tertawa geli. Yang membuat keadaan amat lucu adalah ketika mereka teringat betapa tahi hidung disebut batu hitam dari sepasang goa. Tentu saja sepasang goa adalah sepasang lubang hidung dan tentu saja tidak ada manusia dapat memasuki lubang hidung. Dan sari bumi adalah kotoran di telapak kaki sedangkan debu angkasa adalah debu di atas genteng. Setelah suara ketawa mereda, Suling Emas lalu menyarankan kepada Pangeran Talibu agar bersama Putri Mimi kembali ke Hitan dikawal oleh pasukan Hitan yang sebagian ditugaskan untuk mengurus mayat-mayat yang bergelimpangan. Di depan banyak orang, Suling Emas menyebut pangeran kepada putranya itu. Pangeran Talibu tidak membantah, lalu mengajak Mimi naik kuda yang disediakan oleh pasukan Hitan, minta diri dari Suling Emas dan Butek Lojin, berpamit secara hangat kepada Yu Xiangqi dan Tang Haulem yang dipersilakan sewaktu-waktu datang ke Hitan. Kemudian berangkatlah rombongan itu. Butek Lojin lalu menarik lengan Haulem, diajak menjauhi Suling Emas di tempat tersendiri untuk diajak bicara. Dengan singkat tapi jelas Haulem menceritakan pengalamannya, pertemuannya dengan Mutiara Hitam, pengalaman mereka berdua, kemudian betapa berkat keterangan Mutiara Hitam, ia dapat bertemu dengan ibunya yang kini masih tinggal di istana bawah tanah karena tidak mau meninggalkan tempat itu. Butek Lojin mendengarkan penuturan ini dan segera dapat mengambil kesimpulan bahwa muridnya ada hati kepada Mutiara Hitam. Kau mencinta Mutiara Hitam? Haulem kaget, mukanya menjadi merah sekali. Bagaimana suhu tahu? Hehe, kau kira aku begitu tolol? Pembelaanmu di kamar tahanan, dan ketika kau bercerita setiap menyebut namanya, sinar matamu bercahaya. Hayo katakan, kau cinta dia? Haulem menghela napas. Tak dapat Ticu sangkal, suhu. Ticu mencintainya, akan tetapi, seperti hendak menjangkau bintang, seperti kumbang merindukan matahari. Terlalu tinggi. Wow, siapa bilang? Biarpun hanya untuk beberapa hari, engkau murid Butek Lojin. Gadis mana yang terlalu tinggi untukmu? Biar putri kaisar sekalipun, kalau aku yang melamar untukmu, akan diberikan. Kenapa kau tidak mengawininya? Dia kemana? Haulem maklum akan sifat gurunya yang ugal-ugalan. Kalau saat itu Mutiara Hitam berada di situ, tentu akan diseret gurunya dan dipaksa menikah dengannya. Ia tidak mau terjadi hal seperti ini, maka ia menjawab, Ticu sendiri tidak tahu, suhu. Akan tetapi menurut penuturan ibuku, Mutiara Hitam itu sesungguhnya adalah Putri Hitan, putrinya Ratu Hitan. Ibu tidak dapat menerangkan secara jelas duduknya perkara,
tapi, sudahlah, kau pergilah ke Hitan, aku akan melamarnya dari tangan Ratu Hitan. Nah, sampai jumpa di Hitan. Kakek itu meloncat bangun, melambai ke arah suling emas, berseru, "Hai, suling emas. Aku pergi sekarang." Tanpa menanti jawaban ia sudah melesat jauh dan lenyap dari pandangan mata. Suling emas yang sedang bercakap-cakap dengan Yu Xiangqi hanya melambaikan tangan ke arah kakek itu. Ia sedang bicara dengan sikap sungguh-sungguh dan serius dengan pemuda itu. "Kau sendiri sudah kalah olehnya?" Suling emas melanjutkan percakapan yang tertunda oleh teriakan butek Lo Jin tadi. "Betul, Lo Qianwei, dia amat lihai," jawab Xiangqi yang tadi bercerita tentang suling emas palsu yang menantang-nantang Yu Kang Tianglo. "Dia tinggal di lembah Angsanko di Gunung Heng Tuanshan, kau bilang tadi? Dan dia pandai menggunakan huitu atau golok terbang?" "Benar, Lo Qianwei." Suling emas mengangguk-angguk. Urusan ini penting, harus kubereskan sendiri. Akan tetapi aku masih ada persoalan di kota raja. Xiangqi, sekarang kau buatlah surat, memakai nama Yu Kang Tianglo dan mengajukan tantangan kepada suling emas pada bulan depan tanggal 15 di markas Kong Sim Kai Pang di Kanghu. Tapi, Lo Qianwei, Yu Xiangqi tentu saja bingung mendengar perintah yang aneh ini. "Lakukan sajalah. Kalau dia datang sebagai suling emas biarlah aku yang menjadi Yu Kang Tianglo. Kita lihat saja nanti." Yu Xiangqi akhirnya menyanggupi dan menjura sambil berpamit. Pada saat itu Tang Haolem juga datang berpamit hendak melanjutkan perjalanan. Mereka berpisah. Suling emas ke kota raja, Yu Xiangqi hendak mengerjakan perintah pendekar sakti itu, adapun Haolem sebelum ke Hitan hendak menyampaikan kepada ibunya lebih dulu tentang maksud pelamarannya kepada Kuilan. Kuilan masih pingsan ketika tubuhnya dipondong oleh Suma Qiat yang membawanya lari keluar. Pemuda ini meloncat ke atas seekor kuda dan terus mengaburkan kuda lari menuju ke selatan. Perang tanding telah terjadi dengan hebatnya, namun Suma Qiat tidak mempedulikan semua itu. Ia membalapkan kudanya dan karena orang-orang Hesi-Hesia sudah mengenal siapa pemuda ini maka mereka tidak mengganggunya. Prajurit-prajurit Hitan juga tidak menghalanginya karena pemuda yang membawa lari gadis pingsan itu tidak menyerang mereka. Satu dua orang yang mencoba-coba menghalangi, roboh oleh pukulan tangan kiri Suma Qiat. Akhirnya ia keluar dari tempat pertempuran dan terus membalap ke selatan. Setelah hari menjadi petang, berhentilah Suma Qiat di depan sebuah kuil tua. Kuil bobrok ini adalah kuil yang sudah kosong dan hanya dipergunakan mengaso dan bermalam mereka yang kemalaman di jalan. Kebetulan kuil itu kosong. Suma Qiat memondong tubuh Kuilan memasuki kuil. Baru saja ia menurunkan tubuh gadis itu di atas lantai, Kuilan mengeluh dan bergerak. Suma Qiat cepat menotok jalan darah gadis itu, membuat Kuilan yang sudah sadar tidak mampu bergerak karena kaki tangannya menjadi lemas. Gadis itu membuka matanya dan teringatlah ia akan semua peristiwa yang dialami. Teringat betapa gurunya dikeroyok dan betapa ia membantu akan tetapi roboh oleh Tai Lek Kaoong yang lihai. Kemudian ia melihat cahaya api menerangi kegelapan. Ketika ia melirik, ia melihat Suma Qiat sudah menyalakan lilin. Agaknya para penghuni kuil yang kemalaman di jalan lupa membawa sisa lilin mereka dan kini dinyalakan oleh Suma Qiat. Kemudian pemuda ini mendekati Kuilan dan duduk di atas lantai, wajahnya keruh dan tampak lelah. Kuilan berusaha mengerahkan tenaga, namun sia-sia belaka karena baru saja ia tertotok di luar tahunya. Ia tahu bahwa suhengnya ini memiliki watak yang aneh, bahkan tidak normal seperti gurunya. Dan ia sama sekali tidak dapat menerka, apa yang hendak dilakukan pemuda ini terhadap dirinya, mengapa ia dibawa sampai ke tempat ini dan bahkan dibuat tak berdaya dengan totokan. Ia bergidik, jatuh ke tangan suhengnya ini tidak kurang berbahayanya daripada jatuh ke tangan butek Siulem. Akan tetapi Kuilan membesarkan hatinya dan bertanya, suaranya biasa. "Suheng, bagaimana dengan Bibi Xian?" Tiba-tiba saja Suma Qiat menangis terseduh-seduh, menyembunyikan muka dalam pelukan lengannya. Sampai lama pemuda ini menangis, pundaknya bergoyang-goyang, sampai mengguguk. Mau tak mau Kuilan agak terharu juga. Betapapun juga pemuda ini bersama-sama dengan dia sejak kecil dan kini ditinggal mati ibunya. Tanpa ia sadari, sepasang mata Kuilan juga mencucurkan air mata. Gurunya tentu sudah mati. Akhirnya tangis Suma Qiat terhenti. Kemudian ia mengangkat mukanya, memandang Kuilan dengan sepasang mata merah. "Ibu sudah meninggal dunia," katanya, suaranya parau. "Aku ditinggal seorang diri. Karena itu engkau harus menolongku, Sumoy." "Tentu saja, Suheng," jawab Kuilan halus. Sebagai adik seperguruan,
tentu saja aku suka menolongmu. Tapi kau bebaskan dulu aku dari totokan. Amat tidak enak bicara dalam keadaan begini. Tiba-tiba, seperti ketika menangis tadi, Sumakiat tertawa bergelak. Hahaha, kau kira aku begitu bodoh? Membebaskanmu kemudian engkau menyerangku, ya? Haha, Sumakiat tidak begitu bodoh, Sumoy. Haha, sambil tertawa hahaha, pemuda itu menowel paha Kuilan. Gadis ini bergidik, benar gila Suhengnya ini. Aku tidak akan menyerangmu, Suheng. Aku berjanji takkan menyerangmu. Hohohaha, kalau tidak menyerang tentu lari meninggalkan aku. Haha, aku tidak bodoh. Tidak boleh kau meninggalkan aku. Ibu sudah pergi, engkau tidak boleh pergi. Ibu sudah mati, huk. Ia menangis lagi. Ibu mati dan aku tidak bisa menjadi kaisar, menjadi pangeran pun tidak. Aku hanya punya engkau. Hanya engkau yang dapat menjadikan aku pangeran. Sumoy, karena itu engkau tidak boleh meninggalkan aku dan terpaksa kutotok. Apa maksudmu, Suheng, menjadikan kau pangeran? Kuilan bertanya, makin heran akan tetapi juga makin gelisah. Tentu saja, ibu pernah bilang bahwa kau adalah putri Ratu Hitan. Kalau aku menjadi suamimu, berarti aku mantu Ratu Hitan, seorang pangeran. Kalau kelak aku tidak menggantikan ibumu, menjadi Raja Hitan, setidaknya aku menjadi pangeran. Maka engkau harus menjadi istriku, Sumoy. Kuilan terkejut sekali. Celaka, pikirnya, jalan pikiran orang gila ini aneh sekali. Bagaimana ia dapat lolos? Ia harus cerdik. Mana bisa, Suheng? Kau tidak mencintaku, aku pun tidak cinta kepadamu. Ingat, sejak kecil kita saling bertengkar saja, mana mungkin menjadi suami istri? Hahaha, siapa bilang aku tidak cinta padamu? Kau begini cantik manis, begini molek. Sumoy, tahukah kau bahwa setelah kita dewasa, seringkali aku rindu kepadamu? Engkau cantik jelita. Sumakiat membelai dagu wanita itu kemudian menunduk dan mencium pipinya. Kuilan bergidik. Celaka sekarang. Suheng, kau jangan bodoh. Kau tahu bahwa aku bukan seorang wanita yang mudah ditundukkan. Sekali aku bilang tidak mau, sampai mati pun aku tidak mau. Kalau aku tidak sudi menjadi istrimu, kau mau apa? Lebih baik kita tidak bertengkar dan bebaskan aku. Kita bicara dengan baik, mungkin aku dapat memberi jalan baik kepadamu. Haha, jangan coba untuk menipuku, Sumoy. Engkau boleh tidak sudi menjadi istriku, akan tetapi aku punya cara untuk memaksamu. Suheng, jangan gila, hehehe, memang aku gila. Bukankah ibu juga dianggap gila oleh orang lain? Mau tidak mau engkau akan menjadi istriku, Kuilan. Kau bukan Sumoy lagi sekarang, melainkan Lan Moy yang cantik manis, kekasih hatiku, istriku yang molek. Ini sebabnya mengapa kau kutotok. Aku akan memaksamu malam ini juga menjadi istriku. Kalau sudah terlanjur kau menjadi istriku, masa kau bisa menolak lagi besok? Apa kau ingin menjadi bahan hinaan orang, bukan gadis lagi sebelum kawin? Kalau malam ini engkau menjadi istriku, engkau akan terpaksa menerima aku sebagai suami. Hahaha, aku akan menjadi mantu Ratu Hitan. Hebat bukan rencanaku? Kerongkongan Kuilan serasa tersumbat. Ia tahu bahwa orang gila ini tidak akan segan-segan melakukan rencana gilanya dan dia akan menjadi korban. Dicobanya menggertak, Suheng, biarpun sekarang aku tidak berdaya. Akan tetapi kalau kau melakukan niat keji itu, besok kau akan kubunuh. Percayalah, kalau kau benar-benar memperkosa, besok kau akan kubunuh, kucincang hancur tubuhmu. Sesaat sinar takut menyelubungi wajah tampan itu. Memang pemuda itu agak takut terhadap Kuilan yang ia tahu memiliki kepandaian lebih lihai daripadanya. Mulutnya berkemak kemik seperti bicara kepada diri sendiri. Melihat ini, Kuilan melanjutkan. Tidak ada gunanya, Suheng. Kau dapat memaksaku sekarang. Akan tetapi kau takkan dapat menjadi mantu ratu, tidak menjadi pangeran, melainkan besok kau menjadi mayat yang hancur lebur dagingnya. Lebih baik kita bicara baik-baik, kau bebaskan aku. Akan tetapi tiba-tiba wajah itu tersenyum-senyum lagi, seakan telah mendapat sebuah pikiran baru. Kemudian Sumakiat tertawa, hahaha, tidak bisa kau membunuh aku. Kau kira aku begitu tolol memaksamu menjadi istri malam ini dan besok ku bebaskan? Haha, salahmu sendiri kau membuka rahasia dan rencanamu. Kalau kau tadi tidak bicara, tentu malam ini kau kujadikan istri dan besok ku bebaskan. Tapi pikiranmu busuk sekali. Biar malam ini sudah menjadi istri, besok hendak membunuh dan mencincang tubuhku. Istri macam apa ini?
Aku tidak akan membebaskanmu, Kuilan. Tiap 7 jam kau kutotok kembali dan setiap saat kau akan kupaksa menjadi istriku sampai, hahaha, sampai kau mengandung. Nah, kalau kau sudah mengandung, baru ku bebaskan. Setelah kau mengandung keturunanku, masa kau masih mau membandel? Sesak jalan pernapasan Kuilan. Ia merasa ngeri dan bulu tengkuknya meremang. Alangkah akan ngeri dan sengsaranya kalau rencana gila ini dilaksanakan. Dan sesungguhnya, kalau dilaksanakan ia tidak akan dapat berbuat sesuatu. Ia akan hidup seperti mayat, makan dipaksa, minum dipaksa, lalu diperkosa sesuka hati, dan baru akan dibebaskan kalau sudah mengandung. Celaka, hampir ia menjerit saking ngeri dan cemasnya. Apa akal sekarang? Teringatlah Kuilan akan keadaannya ketika terancam oleh butek Siulem di kamar tahanan. Teringat ia akan akal Haulem yang cerdik yang berdaya upaya sedapat mungkin untuk menyelamatkannya. Haulem, si berandal. Ah, terbayang wajah sahabat baik ini. Betapa cerdiknya, betapa setia dan betapa besar cinta kasihnya ketika pemuda itu mati-matian membelanya dengan segala macam akal. Pemuda yang cerdik, gagah dan jenaka. Dunia selalu akan berseri kalau berada di samping pemuda itu. Haulem mencintainya, akan tetapi, di sana ada Pangeran Talibu. Ah, betapa besar cinta kasihnya terhadap pangeran itu. Tak mungkin ia mencinta pemuda lain. Mengapa ia teringat yang bukan-bukan? Bagaimana andai kata Haulem yang menghadapi persoalan dan ancaman mengerikan seperti dia sekarang? Ia kembali mengenangkan sikap Haulem. Mengulur waktu, ya. Mengulur waktu sambil memperpanjang ancaman dan memperlebar kesempatan. Tiba-tiba ia menangis. Tadinya ia hanya ingin berpura-pura menangis saja, akan tetapi teringat akan kematian gurunya, akan sikap Pangeran Talibu yang bermesraan dengan Putri Mimi, ia jadi menangis sungguh-sungguh. Air matanya bercucuran dan ia terisak-isak. Sumakiat kaget melihat ini. Selama hidupnya, belum pernah ia melihat sumoinya menangis seperti ini. Dahulu, semenjak mereka kecil, kalau mereka bertengkar dialah yang menangis, bukan Kuilan. Agaknya Kuilan tidak mempunyai air mata untuk menangis. Akan tetapi sekarang menangis terisak-isak begitu menyedihkan. Seketika air mata Sumakiat juga bercucuran dan ia merangkul Kuilan, mengangkat tubuh yang lemas itu sehingga terduduk dan menyandarkannya pada dinding kuil yang kering. Ada apakah, Sumoi? Ada apakah, kekasihku yang manis, istriku yang denok? Kenapa menangis? Aku tidak akan menyakitimu, manis. Aku akan menjadi suamimu yang penuh kasih sayang. Anak kita kelak tentu laki-laki dan tampan. Kita didik dia menjadi seperti, paman suling emas. Ya, anak kita tentu jagoan. Hiburan ini bukan mengurangi kesedihan, bahkan menambah, membuat Kuilan menangis makin sesenggukan. Betapa tidak kalau hiburan itu mengingatkan ia akan keadaan yang mengerikan ini? Ia dihadapkan ancaman seorang gila dan ia tidak berdaya menyelamatkan diri. Ah, Haulem di mana engkau? Kalau ada pemuda cerdik itu, tentu ada saja akalnya. Suheng, apa engkau tidak kasihan kepadaku? Benarkah kau tega hendak menyiksaku lahir batin? Suheng, lebih baik kau bunuh saja aku. Sumakiat merangkul lebih erat. Mana mungkin, sayang. Bagaimana aku dapat membunuh orang yang paling kucinta di dunia ini? Jangan khawatir, Kuilan. Aku tidak akan menyakitimu. Percayalah, aku sayang kepadamu. Dapat dibayangkan betapa takut dan ngeri hati Kuilan ketika pemuda itu mulai membelainya, bahkan dengan gerakan halus dan hati-hati penuh kasih sayang. Sumakiat meraba-raba jubah gurunya yang ia pakai untuk menutupi tubuhnya. Berdiri seluruh bulu di tubuh Kuilan dan ia cepat-cepat berkata, Suheng, dengarlah kata-kataku. Aduh, tolong kau sandarkan aku di dinding, jangan sentuh aku dan dengarkan dulu baik-baik. Aku menyerah. Akan tetapi ada syaratnya. Sumakiat menarik kembali tangannya, menyandarkan Kuilan di dinding dan memandang penuh perhatian, penuh kemesraan. Apa, manisku? Kau mau bilang apa? Mengulur waktu, harus mengulur waktu. Demikian jalan pikiran Kuilan, teringat akan kecerdikan dan akal Haulem. Suheng, suaranya ia buat manis dan halus. Setelah kupikir-pikir, memang kau benar. Kita sudah kehilangan bibisian. Kalau tidak saling tolong, bagaimana lagi? Dan kupikir-pikir, engkau bukan seorang pemuda yang buruk. Engkau tampan, cerdik, juga gagah. Tidak kecewa menjadi istrimu. Baiklah, aku menyerah. Akan tetapi, hehehe, jangan kau menipuku, Kuilan. Kalau aku disuruh membebaskanmu, tak mungkin. Aku tahu kelihayanmu. Engkau akan menjadi istriku dalam keadaan tertotok.
Sesukamu lah, Su Heng. Aku sudah menyerah. Akan tetapi, ku minta dengan sangat, jangan malam ini. Lupakah engkau, Su Heng, bahwa ibumu baru siang tadi meninggal dunia? Bagaimana kita dapat melakukan, hal itu malam ini? Ini amat tidak baik dan durhaka, Su Heng. Kau boleh totok aku toh tidak mampu lari. Tapi malam ini jangan, besok saja, terserah kepadamu dan aku menyerah. Bahkan kemudian aku tidak akan menolak menjadi istrimu yang sah. Engkau menjadi mantu kerajaan Khitan, mungkin kelak menjadi Raja Khitan, dan aku permaisurimu. Wah, alangkah bahagianya, makin berseri wajah Su Makiat. Akhirnya ia bersorak dan berjingkrak-jingkrak dalam kuil itu, lalu berjongkok dan, ia mencium pipi Kuilan dengan hidungnya. Bagus, terima kasih, Kuilan. Terima kasih, kau baik sekali. Tapi, kalau sekarang, mengapa sih? Tadinya Kuilan sudah girang menyaksikan akalnya berhasil, akan tetapi kembali ia berdebar mendengar kalimat terakhir. Sungguh sukar menjenguk keadaan hati pemuda gila ini. Su Heng, terus terang saja, wajah Bibi Xian masih terbayang di depan mataku. Tidak mau aku mendurhakai guru melakukan hal itu pada hari guru meninggal dunia. Kalau kau memaksa, aku akan mencari kesempatan membunuhmu atau membunuh diri sendiri. Awas, alangkah mudahnya membunuh diri. Jika aku menggunakan kekuatan kemauan menahan napas, sekarang pun aku dapat membunuh diri. Su Makiat mengangguk-angguk. Baiklah, Kuilan, menanti sampai besok pun tidak apa. Aku pun lelah sekali, harus tidur malam ini. Selamat tidur, sayang, sampai besok. Pemuda itu lalu berbaring di dekat Kuilan dan sebentar saja sudah mendengkur. Kuilan duduk bersandar dinding, matanya kedap-kedip memandang api lilin yang hampir padam. Suram-suram keadaan di dalam kuil, sesuram hatinya. Ia sudah berhasil mengulur waktu. Berhasil untuk sementara terhindar daripada malapetaka hebat. Selanjutnya bagaimana? Ia tetap tidak melihat kesempatan. Dan tiba-tiba jantungnya serasa berhenti berdetik. Benar, pemuda ini tidur dan kurang lebih 3 jam lagi pengaruh totokan akan lenyap dengan sendirinya dari tubuhnya. Ia akan dapat bergerak dan alangkah mudahnya untuk membebaskan diri kalau ia sudah dapat bergerak. Jam-jam berikutnya merupakan waktu yang amat sengsara, tegang dan menggelisahkan bagi Kuilan. Api lilin sudah padam dan karena ia menanti waktu pulihnya tenaga tubuhnya, maka setiap menit berlalu seakan-akan setahun. Orang bisa menjadi lekas tua kalau menanti jalannya waktu dengan tak sabar. 1 jam, 2 jam, hampir 3 jam. Dan Su Makiat masih juga belum bergerak. Jantung Kuilan berdebar. Berkali-kali ia berusaha mengerahkan tenaga dari pusar, namun sia-sia. Totokan belum punah. Akhirnya, ia dapat menggerakkan pinggangnya. Ia hampir bebas. Kuilan memejamkan mata, mengumpulkan seluruh semangat dan tenaga untuk menggerakkan kaki tangan yang lumpuh. Dan, pada saat itu, jari-jari yang kuat telah menotok punggungnya, membuat ia roboh miring dan lemas kembali seperti tadi. Su Makiat tertawa dan Kuilan menahan isak tangisnya.